Dan bahkan kalau tuyul yang premium itu mintanya ada yang aneh-aneh gitu. Saya bilang yang aneh-aneh seperti apa ya gitu. Ya biasanya minta, aduh maaf banget ya ini, nggak apa-apa saya sebutin. Nggak apa-apa, sebutin aja. Minta kadang-kadang suka minta bersetubuh. Halo guys, bertemu lagi bersama Koreas Official. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Nah guys, untuk cerita horor ataupun cerita mistis kali ini, aku mau mengundang salah satu narasumber yang sebelumnya sudah kita undang ke Koreas Official ya guys ya. Karena banyak banget hal-hal yang terjadi sama salah satu narasumber kita ini. Jadi kita tuh patut ngulik cerita-cerita horor yang pernah dirasakan sama narasumber kita ini. Ya udah lah ya, biar nggak lama-lama, kita langsung panggil aja narasumber kita. Nah guys, ini ya narasumber kita. Kita undang kembali lagi Teh Elsa Tanusa Putra ya kan. Karena banyak banget nih ya pengalaman-pengalaman pribadi Teh Elsa yang harus kita ulik ya, seperti yang aku bilang tadi. Karena untuk video kali ini, untuk cerita kali ini menurut aku sih bukan cerita yang horor ataupun cerita yang mistis. Tapi cerita ini ada sangkut pautnya, kalau misalkan terjadi ini ya bisa horor ya Teh ya, bisa mistis ya. Karena sampai saat ini pun masih banyak orang yang melakukan, memperjualbelikan dan akhirnya dipelihara lah ya Teh ya. Nah kalian pasti penasaran kan kira-kira cerita apakah yang bakalan mau diceritakan sama Teh Elsa. Ya udah Teh, langsung aja. Cerita apa ya? Ya kan tadi di backstage Teteh sempat cerita sedikit. Teteh bilang untuk cerita kali ini Teteh mau menceritakan pengalaman atas keisengan, rasa keingintahuan Teteh. Ada orang jual beli tuyul gitu ya kan. Iya. Gimana ceritanya awalnya? Dulu kan aku memang suka beli-beli majalah ya. Majalah itu terkenal banget sih, nggak usah aku sebutin ya. Di situ kan banyak, di belakang itu banyak iklan tuh ya. Banyak iklan. Di situ ada judulnya sangat menarik banget tuh buat aku kan. Dijual tuyul premium. Gitu kan. Dijual tuyul premium dengan seharga 30 juta. Terus dijual tuyul yang biasa ya kan. Yang biasa itu harga 15 juta. Ya udah. Timbullah keisenganku kan. Timbullah keisenganku, aku telepon. Telepon dan memang langsung diangkat kan. Awalnya, halo selamat sore gitu. Oh iya, saya bilang, maaf saya mau tanya ya Mbak. Ini saya lihat iklan di majalah. Ini ada penjualan tuyul ya, makanya geli banget sih ya kalau inget ya. Iseng juga sih aku tuh ya. Ada jual tuyul. Oh iya betul Bu. Ibu mau yang mana? Ini ada 2 jenis tuyul, dia bilang gitu. Tuyulnya ada tuyul premium sama tuyul biasa. Oh iya, saya pengen tahu dong. Tuyul premium itu kayak apa, tuyul biasa itu kayak apa, gitu. Mbak itu bilang gini sama aku, maaf ibu udah berkeluarga, katanya. Udah, aku bilang gitu ya. Oh iya Bu, katanya baguslah kalau udah berkeluarga. Biasanya kalau tuyul premium itu mintanya netek sampai sehari 3 kali. Sampai 3 kali neteknya. Terus kalau makan, sebelum ibu makan atau bapak makan, jadi harus dia dulu yang makan. Harus tuyul itu dulu yang makan, baru boleh ibu sama bapak makan. Tapi secara kasat mata tuh tidak kelihatan. Padahal itu udah acak-acakan, udah diambil-ambil gitu. Jadi setiap ibu makan, jadi harus dia dulu yang makan. Nggak boleh diduluin makan gitu. Kalau nggak nanti tuyulnya marah gitu. Oh gitu ya gitu. Dan bahkan kalau tuyul yang premium itu mintanya ada yang aneh-aneh gitu. Saya bilang yang aneh-aneh seperti apa ya gitu. Ya biasanya minta, aduh maaf banget ya ini, nggak apa-apa saya sebutin. Nggak apa-apa, sebutin aja. Minta kadang-kadang suka minta bersetubuh, dalam hati gila ini gitu. Tapi masih terus timbul keisenganku, terus nanya dan nanya terus ya kan. Karena rasa penasaran itu penasaran tadi. Ya kan, penasaran. Terus tapi ini cepet balik modal Bu, katanya biasanya sehari itu bisa menghasilkan sampai 10 juta
Gitu. Oke, sebentar. Tadi harga tuyul premium itu berapa? 30 juta. Berarti dalam 3 hari udah kembali modal dong ya? Mungkin ya, katanya cepet balik modal. Tapi ibu dengan catatan ya itu syaratnya harus betul-betul dipenuhi gitu. Harus menyusui selama 3 kali dalam sehari. Apalagi kalau belum minta yang macem-macem gitu ya kan, minta yang ya kayak bersetubuh kayak tadi gitu. Terus juga makan harus dia duluan. Ya betul. Terus aku bilang, ini serius ya Mbak ya? Ya betul Bu, dan ini dijamin ya, dan ini kerahasiaannya bisa dijamin, kan? Terus kalau yang biasa gimana? Saya bilang gitu, aku bilang gitu kan. Yang biasa gimana? Kalau yang biasa netein itu cukup sekali aja, dan biasanya itu penghasilannya tidak sebanyak yang premium, gitu kan? Oh gitu, Ibu maaf di daerah mana? Saya bilang saya di suatu daerah lah ya, saya nggak mau sebutin kan. Dijamin kok Bu, katanya banyak yang pejabat-pejabat, semua pejabat-pejabat tinggi ada yang beli di kita banyak gitu. Oh gitu. Pasti kebanyakan yang premium dong ya, yang beli. Kebanyakan yang premium Ibu. Kalau Ibu mau, saya sarankan yang premium Bu. Dia bilang gitu. Aduh, tapi agak berat ya. Saya bilang dengan yang seolah-olah aku tuh bener-bener pengen beli gitu. Padahal kan cuma iseng aja kan, cuma iseng aja gitu. Terus Ibu kalau yang biasa Ibu nanti agak lama balik modal. Jadi terus dia menyarankan aku itu yang premium. Yang premium. Karena hasilnya itu sangat banyak nanti dan cepat kaya, karena yang beli-beli pun ini kebanyakan pejabat. Ya, omong punya omong, saya bilang nanti saya kabarin Mbak lagi ya gitu. Ya tapi ya dengan catatan ya Ibu ya, jangan lupa lah syaratnya itu harus dipenuhi, kalau enggak si tuyulnya nanti kabur lagi. Oh gitu. Gitu. Dari situ saya tuh ketawa itu ya, namanya ketawa dan sampai ya ketawa geli iya, ya jijik iya ya apa. Oh ternyata tuyul itu memang diperjualbelikan gitu, dan iklannya pun banyak gitu. Di situ berderet banyak iklan ini, iklan itu, segala macam ada banyak kayak gitu. Nah itulah pengalamanku ya, dengan pengalaman keisenganku tuh ya seperti itu gitu. Terus aku mau nanya nih sama Teteh nih ya. Aku nggak tahu pertanyaan yang akan aku nanya ke Teteh ini pernah Teteh tanyakan nggak sama si penjual itu. Kalau misalkan nih kayak yang tuyul premium itu kan tadi katanya dia tuh harus maaf ya ditetein tuh sehari 3 kali udah kayak minum obat aja gitu ya kan. Kalaulah seandainya tidak diturutin ya, itu kan dia bisa kabur tuh, bisa balik lagi ke tempat penjualnya lagi. Tempat penjualnya gitu. Oh, bukan berarti istilahnya. Dan tapi garansi dia bilang, ya lupa. Oh, ada garansi gitu. Oh, maksudnya garansinya tuh gimana? Garansinya tuh? itu bisa balik lagi kalau dia balik ya, gitu. kalau balik dia ganti tuyul lain. Oh, berarti banyak juga nih. Iya. Aku bilang tuyul lain tuh seperti apa? Ya tuyul ganti, ada beberapa tuyul soalnya, dia bilang gitu. Nah, nanti misalkan kalau balik lagi ke Ibu, dia tuh kan nggak betah istilahnya, karena kan persyaratan yang dia mau itu tidak dipenuhi. Jadi dia kabur lagi, pulang lagi ke tempat asalnya gitu. Nanti ada garansi kalau premium, tapi kalau yang biasa nggak ada garansi. Oh gitu. Makanya kan geli banget kan kalau memang ya gila. Tapi itu kan menurutku kan itu kan syarat utama, ya kan, harus ditetein 3 hari sekali. 3 kali sekali. 3 kali sehari. Bukan. 1 hari 3 kali. 3 kali. Ya, 3 kali sehari ya kan. Nah itu kan syarat utama. Misalkan nih Teteh anggaplah pada saat itu jadi nih beli tuyul, ya kan. Nah terus ternyata Teteh nggak bisa ngelakuin syarat yang utama tadi, ya kan. Nah terus dia balik dong. Nah pasti kan tuyul yang lain itu kan pasti punya syarat yang sama dong. Minta ditetein 1 hari itu 3 kali. Otomatis itu kan garansi, berarti bolak-balik diganti tuyul lagi gitu. Cuma nggak make sense aja sih menurut aku. Nah, dan yang bingung itu waktu itu dibilang ya kalau misalkan saya nggak bisa menyusui sampai 3 kali atau apa, tapi biasanya ada juga yang minta 2 kali atau apa, ada gitu, tergantung tuyulnya. Tapi biasanya itu minta sehari sampai 3 kali gitu, kayak bayi aja. Kemanapun kita pergi, Ibu nggak boleh tinggalin dia.
Oh, Iya, jadi benar. harus ikut Iya, harus terus, ikut. gitu. Harus ikut dan harus digendong. Tapi itu Harus kayak digendong. babi ngepet nggak sih, kita harus jaga sesuatu gitu, enggak ya? Wah, kalau baby ngepet ya aku juga kan nggak ngalamin, jadi aku nggak tahu. Seperti di film-film kayak gitu kan ya. Ya kalau di film kita lihat kan babi ngepet kan ada yang jaga lilin, ada yang ngider gitu ya Iya. kan. Kalau ini mah enggak, cuman nggak ada yang harus Mungkin dijaga. ya, karena kan ini kan cuma keisengannya doang. Aku juga nggak Iya, ngerti makanya ya. Teteh nggak ada nanya ke tukang jualnya, sampai situ nggak ada. Nggak, gitu. cuman dikasih tahu semua syarat-syaratnya. Pokoknya ibu kemanapun nggak boleh dia ditinggal, pasti ikut. Dan nggak, pokoknya mau ke tempat biasanya kalau kita misalkan ke tempat belanja nih, ke suatu mall atau apa, dia juga sambil kerja di situ. Oh gitu. Gitu. Itu mungkin dia bisa mengambil sampai misalnya ada duit segepok gitu, bisa kali diambil sampai setengah gepok Nah, gitu ya. Nah, yang waktu itu yang aku pertanyakan, ini cara kerjanya tuyul seperti apa, Mbak? Saya bilang gitu kan. Iseng timbul ya, pokoknya pertanyaan-pertanyaan aku tuh pengen tahu. Saya bilang, maaf ya Mbak, saya banyak tanya karena memang saya tertarik mau beli, makanya dia jelasin semua kan. Jadi tuyul itu tidak mengambil semua uang. Dia bilang, di dalam 10 juta, misalkan 10 juta nih, dia ambil 1 lembar aja. Ah, sayang sekali ya guys ya, kenapa Tuh. harus 1 lembar yang diambil? Tapi aku pernah dengar juga dari orang kalau ada berkepok-kepok uang gitu ya, bertumpuk-tumpuk uang, misalnya dikaretin di apa gitu ya, itu nanti bisa ada 10, 1 gepoknya diambil. Ada misalnya ada 10 gepok, 1 gepoknya Iya, hilang. Iya. Oh, kalau Asal dia nyatu uangnya. Oh, kalau misalkan Gitu. hanya ada 1 gepok, cuma 1 lembar yang Iya, diambil. iya gitu. Oh, gitu. Jadi, nah cara kerjanya dia bilang kalau aku kemana harus kebanyakan Di mana? di mall. Oh, harus di mall. Iya, dia Oh. cara kerjanya kalau kita pergi dia kan kita gendong katanya ya. Kita gendong, jadi di mall itu dia ambil baru kerja dia. Gini dong gendongnya. Enggak, Gimana dong enggak gendongnya? tahu. Gendong gini. Enggak tahu. Tapi kalau di film-filmnya ke belakang begini loh. Kalau di film-film loh. Oh iya. Aku pernah tahu juga ada yang bilang kalau misalkan ada orang yang pelihara tuyul itu tuh gendongnya tuh begini Nah. guys, nih di belakang gini nih. Ya Gini. kalau ada yang begitu katanya ya seperti itu. Nah, gitu. jadi- tapi kan aku kan nggak pengalaman kan, aku cuma iseng-iseng aja kan. Jadi aku tahu oh ternyata tuyul itu bisa diperjualbelikan dan kita sebagai ibunya gitu. Jadi sebelum bapaknya kalau kita kalau kita udah punya suami, jadi kita tuh ya harus melayani dia dulu, baru gitu. suami. Kalau nggak ngamuk, marah, katanya yang jual. Kalau di rumah, kalau misalkan kita di rumah, dia berkeliarannya Di sekitaran rumah. Di sekitaran rumah. Oh, jadi di mana kita berada, dia iya, betul. bekerja di seputaran Bekerja, yang iya. dekat kita Bekerja, gitu. katanya. Oh. Gitu. Kalau kita lagi di bank, dia juga bekerja di bank Iya, itu. pokoknya yang kita mau kerja kemana nih, kita cari mangsa kemana, misalnya ke bank, ini di sana, ke mall, ke pasar, kemana. Tapi banyak kan katanya ibu suka ke pasar nggak? Iya, aku baru ingat suka. Nah di pasar lebih cepat Bu, gitu. Tapi kan kalau dipikir gila ya, jahat banget ya, kasihan banget ya, itu kan duit nggak halal gitu ya, kayak gitu ya kan. Aduh ya ampun, pikir kan gila juga ya gitu. Terus aku tuh nggak habis pikir juga sama Teteh gitu ya. Mungkin memang satu alasan mungkin itu rasa penasaran dan keisengan. Aku tuh gitu orangnya ya kan. penasaran banget. Ada apa-apa, coba. Ada apa, coba gitu. Coba iseng aja, pengen tahu aja gitu. Tapi setelah Teteh beres telepon yang jual beli tuyul itu, aslinya Teteh ngakak abis itu. Iya, ngakak. Dan ya ampun gila ya, ternyata kayak gini gitu. Pokoknya Bu, yang ditelepon itu ditelepon tuh bukan hanya tuyul aja. Paranormal yang terkenal, yang katanya hebat apa ditelepon ya. Dan ini. itu dijawab sama dijawab banget, dijawab Teteh banget. menanyakan hal apa sama Ya itu? pengen tahu aja, betul nggak saya bisa mau konsultasi, iya bisa per jam itu 1,5 juta. Oh, ditarif. Per 30 menit, tinggal datang aja langsung, iseng aja, pengen tanya, padahal datang mah enggak. Oh, maksudnya per 30 menit 1,5 juta Itu gitu. pada saat itu paranormal terkenal, nggak usah aku sebutin. Iya, nggak usah lah ya. Iya gitu.
Nah guys, nggak kita pungkiri sih ya, mungkin pada zaman sekarang pun masih banyak orang yang memelihara tuyul gitu ya. Mungkin buat kepentingan dia ya, kita juga nggak tahu gitu. Mungkin karena dia juga malas bekerja atau apapun, pasti punya alasan tersendiri ya orang memelihara tuyul itu. Cuman ya guys, aku tuh nggak habis pikir kayak yang tadi Tete bilang, tuyul tuh bisa digaransi kalau misalkan dia pulang ke tempatnya gitu ya kan, terus bakalan diganti lagi dengan tuyul yang lain. Kebayang nggak sih guys kalian itu tuyul itu ada berapa banyak gitu ya kan? Tapi kebanyakan kata si penjual itu yang premium itu jarang ada yang balik kalau persyaratannya dipenuhi gitu. Oh gitu ya. Mbak sudah punya putra atau putri? Dia bilang gitu kan. Oh kebetulan saya belum, saya bilang gitu pada saat itu ya. Ya dalam hati gue pokoknya cuma iseng doang kok gitu. Siapa juga yang mau netein kan. Geli kan, gila. Udah kayak gitu kan dipikir-pikir kita jahat juga ya. Itu orang kerja keras di pasar atau di mana gitu kan, jualan apa terus uangnya harus dicolong kayak gitu kan, kasihan juga kan. Iya. Gitu. Nah guys, jadi untuk cerita yang dibawakan sama Telsa pada video kali ini gitu ya kan, sebenarnya sih banyak pertanyaan-pertanyaan yang mau aku tanyakan gitu sama Telsa. Cuman berhubung Telsa ini hanya iseng gitu, hanya penasaran gitu. Jadi mungkin enggak pas juga aku menanyakan ke Telsa, kecuali Telsa beneran memelihara tuyul gitu ya kan guys ya. Nah cuman seperti yang aku bilang tadi, mungkin masih ada di zaman sekarang orang yang memelihara tuyul ada gitu sih, ya kan. Ada. Nah, aku percaya ada. Nah, jadi di situ tuh yang di pembukaan tadi aku bilang ini ada sangkut pautnya kalau seandainya ini benar-benar terjadi, ya kan berarti kan mistis. Orang memelihara tuyul ini kan mistis ya Teh ya, horor ya kan, walaupun istilahnya dan memang ada ritualnya sebenarnya. Oh, ada ritualnya gitu. ya Teh? Ada ritualnya, tapi pada saat itu aku nggak disebutin ritualnya apa. Kalau ibu sudah jadi beli, baru disebutkan ritualnya apa. Gitu. Nah, berarti memang mistis ya Teh ya gitu. Betul. Apalagi orang yang bisa melihat dan bisa ngelihat tuyul itu gitu, dan itu kan pasti serem banget. Kita kan juga palingan cuman tahu film Tuyul dan Mbak Yul gitu kita ya guys ya. Bentuknya tuyul aja kayak apa, mana tahu gitu, cuma pengen tahu aja ada tuyul premium, dijual belikan tuyul premium, terus yang biasa, aduh ini. Tapi jujur sih Teh, dengan cerita Teteh itu aku jadi tahu sedikit banyak gitu ya, ternyata dan teman-teman juga pasti di rumah juga jadi tahu gitu ya kan, sedikit banyak, karena tuyul tuh ada macam-macam, ada tuyul premium, tuyul biasa, intinya kayak gitu ya kan. Terus juga sedikit banyak juga udah tahu persyaratannya apa-apa aja gitu ya kan. Adalah hal-hal yang jadi kita tahu yang tadinya nggak tahu gitu ya untuk cerita tuyul ini gitu. Nanti kalau misalkan majalah itu masih ada ya, tapi perasaan masih ada deh majalah itu sekarang, masih di pasaran masih ada ya. Coba lihat ya, di belakang suka ada iklan-iklan. Iya, aku dulu nggak aku pungkiri ya guys ya, aku tuh pernah membaca dan melihat gitu di salah satu ya majalah ya yang Teteh bilang, aku juga nggak bakal sebutin gitu ya kan. Majalahnya tuh terkenal banget. Iya, memang banyak guys, ada ilmu pelet, ada jual beli tuyul, ada pokoknya ada lah yang begitu-begitu. Jual beli susuk juga, aku pernah telepon juga. Oh pernah? Iya, nah itu gimana tuh Teh? Ya sama seperti itu, jual ada susuk berlian, ada susuk emas, kayak gitu ya, macam-macam harganya. Dia bilang, oh deh penasaran aja, cuma nanya-nanya aja gitu. Oh gitu. Ada kayak gitu. Sempat nanya nggak kegunaan susuknya apa gitu? Sempet banget. Gimana? Coba ceritain aja, nggak apa-apa Teh. Nggak apa-apa. Aku tuh orangnya iseng banget. Iseng banget, jadi pengen tahu susuk berlian itu untuk apa sih gunanya gitu. Susuk emas juga apa sih gunanya gitu. Jadi begitu, kayak tuyul premium dan tuyul biasa. Ya, emas sama berlian kan tentunya beda harga dong, beda harga dan beda kualitas ya kan, beda kualitas. Jadi tentunya susuk susuk berlian itu pemikatnya lebih bagus. Oh gitu. Pemikat dalam arti kata, kalau kita memakai susuk di depan orang itu kita kelihatan lebih glowing kayak berlian gitu ya. Kayak berlian aja gitu. Terus kegunaannya itu ya untuk memikat para kaum Adam gitu ya. Kalau perempuan untuk kaum Adam, kalau laki-laki untuk kaum Hawa gitu. Dan itu biasanya
dipasang di area-area tertentu gitu. Dia bilang, katanya ibu kalau mau pasang misalkan untuk di bibir ada, dia bilang itu di bibir ada berapa macam, untuk itu untuk kegunaannya untuk kalau kita bicara, kalau kita senyum apa orang tuh teringat terus katanya. Gitu. Itu kalau susuk berlian itu paling hebat dia bilang. Emas juga sama sebenarnya dia bilang gitu. Tentunya harganya lebih murah katanya gitu. Oh, kalau emas. Ya, ada murah. perak juga dong. Perak nggak tahu deh. Perak. Cuma waktu itu yang aku ditawarkan itu adalah susuk berlian sama susuk emas gitu. Oh gitu. Padahal ya dalam hati, dalam keluarga aku tuh paling pantang, apakah nenekku kan ya. Nenekku dulu kan di kampung tuh kan kayak sesepuh ya. Paling pantang cucu-cucunya anaknya itu memasang susuk. Tapi aku tuh bandel banget, nanya aja, penasaran aja, pengen tahu itu kegunaannya apa sih sebenarnya gitu. Kayak gitu. Nah guys, jadi memang luar biasa ya guys ya untuk pengalaman Telsa ya. Dari yang kemarin itu sampai yang mati suri ya kan, sampai menolong sosok yang dimutilasi ya kan. Nah terus juga ada sosok seorang bunda apa segala semuanya. Nah sekarang pengalaman pribadinya menelpon langsung orang jual beli tuyul ya guys ya, jual beli susuk gitu ya kan. Nah kita juga nggak tahu nih, karena Telsa tuh meyakinkan aku banget. Karena dalam diri Telsa tuh banyak banget kejadian yang mistis ya, banyak ya Teh ya. Jadi aku juga berharap kalian jangan bosan-bosan, karena pasti di sebalik cerita yang diceritain sama Telsa itu pasti mungkin dari salah satu kalian pernah terjadi sama kalian gitu ya kan. Nah Teh, makasih ya. Sama-sama. Aku undang udah datang lagi ke sini. Sebenarnya sih bukan Teteh yang datang, aku yang datang ke tempat Teteh ya Teh ya. Makasih untuk jamuannya. Iya, sama-sama. Nanti juga kalau memang tidak bosan, aku akan menceritakan sesuatu yang ada di rumah ini. Oh iya. Oh jadi kita menelusuri gitu ya? Ya nanti boleh kita selusuri. Kalau mau, kalau saya sih nggak keberatan ya kalau mau menelusuri rumah apa gitu dan ada apa, aku ceritakan juga. Oke. Nah guys ya kan, otomatis pasti kalian juga penasaran kan, aku aja penasaran nanti gitu ya kan. Tapi ya pengalaman aku pas aku datang pertama kali di rumah Telsa sih ya nggak ada hal-hal yang gimana-gimana ya gitu ya kan. Ya mungkin karena baru kali ya guys ya, tapi kita nggak tahu ya. Coba deh gitu. kalau ada orang yang baru satu langkah masuk ke rumahku, dan mau berbuat yang enggak, maksudnya bukan yang enggak gimana ya? Maksudnya mencuri ataupun ya, yang nggak baik aja gitu ya? Yang nggak baik lah ya, mencuri atau dia mau berbuat yang nggak baik lah ya terhadap isi rumah ini, di sini penghuni rumah ini, udah pasti nggak bisa masuk, nggak bisa masuk. Nah kan. Banyak banget guys yang bakalan kita gali nih ya ceritanya Telsa Tanusa Putra nih ya. Tapi ya udahlah ya, untuk sesi ini kita cukup untuk menceritakan masalah jual beli tuyul dan susuk ya Teh ya. Pokoknya thank you banget ya udah mau berbagi cerita ke Resa Official gitu ya kan. Dan juga nanti aku bakalan kesini lagi untuk ngejar Teteh nih untuk menceritakan cerita yang lain lagi. Ya, boleh. Ya Teh ya. Boleh. Oke guys, thank you buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis, dan thank you buat kalian yang udah dukung channel aku. Dan bagi kalian yang belum subscribe, kalian bantu dong subscribe channel aku biar aku tambah semangat untuk bikin videonya lagi ya guys ya. Oke guys, sampai ketemu di video Resa selanjutnya.